Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berjudul Cara melakukan strategi dan mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Sudarsono dari kelas IPS C. Saya di sini akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah pengertian kearifan lokal, yang kedua adalah tipe-tipe kearifan lokal dan fungsi kearifan lokal. Menurut bahasa, kearifan lokal terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan dan lokal. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan lokal artinya bijaksana, sedangkan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Selanjutnya, definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah, maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe kearifan lokal. Yang pertama adalah kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan, khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makan pokok setempat. Yang kedua adalah kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan. Untuk pencegahan dan pengobatan, contohnya masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda. Yang ketiga, tipe kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Hal ini tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional. Yang keempat, tipe kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Yang kelima adalah kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian. Hal ini disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah tipe kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia, yaitu sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus-menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. Selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Adapun fungsi kearifan lokal sebagai berikut, yaitu sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kearifan lokal tidak bersifat memaksa. Kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas, dan kearifan lokal dapat berfungsi untuk mendorong terbangunnya kebersamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yustita. Perkenalkan, nama saya Yustita Tiara Buana, NIM 208180085. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Lutfiana, yaitu poin D, ciri-ciri dari kearifan lokal. Adapun ciri-ciri dari kearifan lokal itu ada 5, yaitu yang pertama mengenai mempunyai kemampuan mengendalikan, yang kedua merupakan benteng untuk mempertahankan dari pengaruh budaya lain, yang ketiga mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, yang keempat mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, yang kelima atau yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Nah, yang poin E yaitu contoh dari kearifan lokal di Indonesia. Nah, contoh dari kearifan lokal di Indonesia itu ada kearifan lokal di Yogyakarta. Pernahkah mendengar Gunung Kidul? Nah, pastinya kita langsung mengingat kekeringan. Benar saja, salah satu keunikan Gunung Kidul adalah kawasan kos. Tetapi harus kita ingat bahwa kawasan ini telah dihuni selama berabad-abad oleh masyarakatnya, bahkan dari zaman batu. Nah, munculnya peradaban manusia yang berkembang pada kawasan ini
menggambarkan bahwa masyarakat di kawasan ini telah dapat beradaptasi dengan kekeringan. Nah, air menjadi sangat berharga di kawasan ini. Apakah tidak ada sumber air di kawasan ini? Oh, jangan salah. Nah, kawasan ini memiliki sungai bawah tanah yang sangat banyak sekali, tetapi karena merupakan kawasan karst agak sulit untuk menaikkan air karena kedalamannya dan juga tipikal kawasan karst. Nah, masyarakat di kawasan ini melakukan pemeliharaan cekungan-cekungan. Nah, mereka memodifikasi bagaimana cekungan ini sebagai tabung air mereka dengan menata batu dan menanam tanaman seperti jarak, jati, dan lain sebagainya di sekitar bibir cekungan. Nah, yang selanjutnya itu poin F, tantangan dari kearifan lokal. Nah, yang pertama itu ada jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu teknologi modern dan budaya. Nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Nah, yang ketiga itu ada kemiskinan dan kesenjangan. Nah, kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Nah, masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Nah, kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang lainnya. Nah, kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, meskipun bertindak tersebut terkadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya poin terakhir yaitu isu terkait materi. Nah, kami mengambil isu kearifan lokal ini yaitu kearifan lokal batik diharapkan bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, isu ini diunggah oleh liputan6.com pada tanggal 11 Oktober 2020 jam 7 malam. Nah, isunya itu untuk mendongkrak produktivitas dan kualitas, Kementerian Perindustrian meminta industri batik dan kerajinan memanfaatkan teknologi modern. Nah, diharapkan kearifan lokal bisa berpadu dengan kemajuan teknologi di era industri 4.0. Nah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI yaitu Dodi Rihadi mengatakan dengan proses produksi yang inovatif, efektif, dan efisien menjadikan pelaku industri selalu melakukan kreasi dan tiada henti, sehingga diharapkan produktivitasnya akan meningkat dan akhirnya daya saing turut terdongkrak. Nah, menurutnya perkembangan teknologi yang demikian cepat belakangan ini telah membawa perubahan luar biasa bagi sektor dunia usaha. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin otomatis dan teknologi modern. Nah, meskipun begitu, kehadiran dan peran teknologi tidaklah mungkin menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Sentuhan teknologi tersebut hendaknya tidak akan membuat suatu nilai budaya yang ada dalam produk kerajinan dan batik tersebut menjadi luntur, hilang, dan tergantikan. Nah, oleh karena itu, kearifan lokal memadukan pada kemajuan teknologi di era industri 4.0 dengan melanjutkan budaya bangsa diharapkan memberi nilai tambah produk kerajinan dan batik nasional yang basisnya adalah keterampilan dan kemampuan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.